adik-adik semua, perkenalkan nama saya Michaelis Simamora. Saya mahasiswa dari IAIN Tarutung, semester 6, grup A. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan salah satu dari model pembelajaran, yaitu tentang model pembelajaran Discovery Learning. Baiklah, kita masuk ke dalam pengertian. Yang pertama itu, menurut Brunner, model Discovery Learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajaran tidak disajikan dalam bentuk finalnya, diharapkan mengorganisasi sendiri. Model Discovery Learning adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses institutif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Ini menurut pendapat para ahli Budningsi tahun 2005 pada bukunya halaman yang ke-43. Kemudian dari pengertian itu ada yang menjadi strategi pembelajarannya. Adapun yang menjadi strategi pembelajaran dari Discovery Learning adalah strategi pembelajaran Discovery Learning mempunyai prinsip yang sama dengan inquiry dan problem solving. Pada Discovery Learning lebih menekankan pada ditemukannya konsep atau arti prinsip yang sebelumnya tidak diketahui. Kemudian ada yang menjadi kelebihan dan kelemahan dari model Discovery Learning tersebut. Kelebihannya itu yang pertama, mendukung partisipasi aktif pembelajar dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua itu, menumbuhkan rasa ingin tahu pembelajar. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kemandirian dan otonomi pada diri siswa. Yang keempat, mengembangkan keterampilan kreatif siswa dan pemecahan masalah. Kemudian yang kelima itu menemukan hal-hal yang menarik. Selanjutnya yang keenam, membuat pengalaman belajar menjadi lebih bersifat personal. Kemudian di balik kelebihan tersebut ada yang menjadi kelemahannya, yaitu yang pertama, kadangkali terjadi kebingungan pada para siswa ketika tidak disediakan semacam kerangka kerja dan semacamnya. Kemudian yang kedua itu terbentuknya miskonsepsi. Ketiga, siswa yang lemah mempunyai kecenderungan untuk belajar di bawah standar yang diinginkan, dan guru seringkali mendeteksi siswa semacam ini, seringkali gagal. Kemudian pengaplikasian model pembelajaran Discovery Learning. Dalam pengaplikasian model pembelajaran Discovery Learning atau penemuan, guru berperan sebagai pembimbing dengan memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar secara aktif. Sebagaimana pendapat guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Kemudian langkah-langkah pelaksanaannya, yang pertama itu menentukan tujuan pembelajarannya. Kemudian yang kedua, melakukan identifikasi karakteristik siswa. Kemudian yang ketiga, memilih materi pembelajaran. Kemudian yang keempat itu, menentukan topik-topik yang harus dipelajari siswa secara induktif. Kemudian yang kelima itu, mengembangkan bahan-bahan ajar yang berupa contoh, ilustrasi, tugas, dan sebagainya untuk dipelajari. Kemudian yang keenam itu, mengatur topik-topik pelajaran dari yang sederhana ke yang kompleks, dari yang konkret ke yang abstrak. Kemudian yang ketujuh itu, melakukan penilaian dan hasil belajar siswa. Langkah-langkahnya pun dapat dilakukan sebagai berikut juga. Yang pertama itu stimulation atau stimulasi, atau sering juga disebut dengan pemberian rangsangan. Kemudian yang kedua itu problem statement atau identifikasi masalah. Kemudian yang ketiga data collection atau pengumpulan data. Yang keempat itu data processing atau pengolahan data. Kemudian verification atau pembuktian. Kemudian yang keenam generalization. Model pembelajaran Discovery Learning sangat efektif digunakan kepada siswa yang akan diajarkan nantinya, karena mereka nantinya akan terangsang dan berminat
dalam mengikuti pembelajaran seperti yang dikatakan oleh para ahli. Salah satunya itu menurut Takdir tahun 2012 pada bukunya yang ke halaman yang ke-29, yang dimana dikatakan bahwa discovery adalah proses pembelajaran yang menitik beratkan pada mental intelektual pada anak didik dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi, sehingga menemukan suatu konsep yang dapat diterapkan di lapangan. Baiklah demikian sedikit yang bisa saya paparkan atau saya jelaskan mengenai model pembelajaran discovery learning. Terima kasih.